Sahabat yang dirahmati Allah, di antara tanda atau bukti iman dan takwa kepada Allah adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Takkan sempurna iman seseorang hamba sebelum menjadikan Rasul sebagai sosok yang paling dicintai, melebihi kecintaan pada segala sesuatu. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintainya melebihi cintanya pada diri, harta, dan anaknya serta seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa bukti iman adalah mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan terhadap diri, anak, serta apa dan siapapun dari kalangan manusia. Orang beriman yang sejati selalu menempatkan cinta kepada Rasul pada posisi cinta tertinggi. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menyebut cinta kepada Rasul sebagai kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim terhadap Rasul. Sebab hal itu merupakan hak beliau. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, kecuali diriku." Artinya Umar masih mencintai dirinya daripada Nabi. Tapi beliau masih lebih mencintai Nabi dari orang lain. "Tidak," kata Rasul, "demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, Anda tidak beriman hingga aku lebih kau cintai dari dirimu." Lanjut Rasul, "Sekarang engkau sungguh lebih aku cintai dari diriku," kata Umar. Nabi mengatakan, "Sekarang telah benar cintamu padaku, wahai Umar." Sahabat yang dirahmati Allah, kecintaan pada Rasul akan menjadi sebab kita berkumpul bersama beliau kelak di surga. Karena setiap orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Ini merupakan keutamaan yang agung. Kita dapat dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surga, meski tidak mampu beramal seperti beliau. Sahabat yang dirahmati Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat indah akhlaknya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut keagungan akhlak beliau. Salah satunya ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung." Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Salah seorang sahabat pernah mengenang Nabi yang mulia Shallallahu alaihi wasallam dengan kalimat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik secara kholq dan khuluq. Dengan kata lain, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna dalam segala aspek, baik lahiriah maupun batiniah. Kesempurnaan lahiriah beliau sering kita dengar dari riwayat-riwayat para sahabat yang melaporkan tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Deskripsi para sahabat Nabi tentang sifat-sifat manusia yang agung ini banyak kita temukan di dalam kitab-kitab maulid yang lazim dibaca di tanah air kita, seperti Barzanji, Diba, Simtu Ad-Duror, dan sebagainya. Kita dibawa hanyut oleh para perawi tentang bentuk lahiriah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang meskipun indah dan sempurna, namun tidak menjadi fokus pandangan Al-Quran terhadapnya. Lalu apakah yang menjadi fokus pandangan Al-Quran terhadap Nabi? Jawabnya adalah akhlaknya. Misi utama beliau sendiri sejatinya untuk memperbaiki akhlak manusia. Keluhuran akhlak Nabi ini adalah cermin bersih dan indah yang membawa kita untuk bisa berkaca dengannya di dalam kehidupan kita sesama manusia dalam segala lapisannya. Sebab akhlak Nabi adalah cerminan Al-Quran yang sesungguhnya. Bahkan beliau sendiri adalah Al-Quran hidup yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Membaca dan menghayati akhlak beliau berarti membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa Aisyah radhiyallahu anha sampai berkata
bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, akhlakul karimah menjadi kunci keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun bangsa dari kenistaan ke arah keimanan. Beliau menegaskan bahwa akhlak luhurlah yang menjadi beratnya timbangan amal di akhirat kelak. Ini berdasarkan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya kelak di akhirat daripada akhlak yang mulia. Sahabat yang dirahmati Allah, saatnya lah kita mengedepankan akhlakul karimah di atas yang lain. Mendahulukan akhlakul karimah di atas perbedaan. Mendahulukan akhlakul karimah di atas kepentingan, bahkan bila perlu didahulukan akhlakul karimah di atas segalanya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan singkat tentang betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kehidupan yang berakhlakul karimah, yang selalu memperoleh pancaran nur akhlak manusia mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.